Mana dia tidak menimbulkan gejala, tapi secara pemeriksaan dia confirm dengan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Oke, saya berharap kalian semua untuk para pemirsa di rumah agar tetap sehat selalu ya, jaga kesehatan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Stay safe and be healthy, oke? Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya akan berkomunikasi talk show Obsesi, obrolan seputar kesehatan masa kini bersama dengan PLT Kepala Puskesmas Taman, Ibu Dr. Elvin Bertatingrum. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas. Aduh, Ibunya cantik sekali. Alhamdulillah kita hari ini sehat luar biasa. Ya, alhamdulillah Ibu. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai efektivitas pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi sebelum itu saya akan perkenalkan nama saya Pak Nurudin Albawi. Saya di sini selaku moderator dari talk show Obsesi. Saya di sini sebagai Ketua Dewan Saka Bakti Saja Wakil Nanti Taman. Pengenalan saya ya, Saka Bakti Saja merupakan satuan karya pramuka yang menaungi di bidang kesehatan. Untuk Saka Bakti Saja Taman ini, kami berpangkalan di Puskesmas Taman, Jalan Raya Long nomor 50 Taman Sidoarjo. Oke, kembali ke sesi pertanyaan langsung ya Ibu. Ya silakan. Karena banyaknya pertanyaan dari masyarakat ini kebingungan apa sih itu adaptasi kebiasaan baru. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kami semua. Oke, nggih. Terima kasih Mas yang ganteng sekali ya dari SPH. Oke, pada kesempatan kali ini memang mungkin masyarakat juga sudah sangat paham mengenai adaptasi kebiasaan baru. Ya, jadi orang-orang mungkin lebih mengenal dengan new normal ya Mas ya. Nah, di sini harusnya mungkin kita sudah sangat menyadari bahwasannya adaptasi kebiasaan baru ini adalah suatu tatanan sebenarnya Mas ya. Di mana tatanan ini adalah tatanan kehidupan baru yang harus kita jalani sebenarnya ya. Jadi pada waktu pandemi ini kita yang harusnya lebih produktif ke depan. Jadi jangan sampai kita dengan adanya pandemi ini produktivitas kita yang aktif ini bisa terganggu. Jadi dengan tatanan kehidupan baru ini yang diharapkan adalah tatanan ini bisa diaplikasikan, bisa dilaksanakan pada setiap lini dari kehidupan kita. Jadi salah satunya contohnya kita akan mencoba untuk menghindari infeksi dari virus karena yang kita harapkan adalah kita bisa berdampingan ya dengan para pasien yang OTG ini ya Mas ya. Jadi kita harus terbiasa dengan perilaku hidup sehat seperti memakai masker, sering bercuci tangan ya. Jadi harus sesering mungkin bercuci tangan. Melakukan physical distancing yang pastinya. Jadi kita harus menjaga jarak dengan ini ya. Jadi minimal 1 meter sampai 2 meter ya itu. Sehingga kita nanti nggak bisa gerombol ya. Jadi yang sebelumnya kita bisa cipika-cipiki, kita bisa saling bersalaman ya. Dan nantinya kita nggak bisa seperti itu Mas ya. Seperti itu. Jadi dengan tatanan ini yang diharapkan adalah kita lebih fokus, kita lebih bisa mengaplikasikan pola hidup bersih dan sehat, seperti itu. Iya, jadi adaptasi kebiasaan baru itu merupakan suatu tatanan kenormalan kebiasaan baru di mana diharapkan masyarakat dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti kebiasaan untuk selalu mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan. Lalu untuk di saat pandemi ini menggunakan masker selalu ya Ibu. Iya, jangan lupa itu kalau maskernya harus selalu dipakai. Jadi jangan sampai maskernya nanti penempatannya di bawah dagu ya Mas ya. Karena kita lihat selama ini yang di jalan-jalan bahkan di mall ya
masker bukan dipakai dengan semestinya. Jadi kita lihat masker itu ada di bawah dagu bahkan. Jadi hidung dan mulut itu terbebas. Nah, sedangkan ini adalah media droplet untuk penularan virus apabila kita menemui OTG-OTG yang tidak bergejala. Jadi sangat beresiko sekali pada waktu kita memakai masker tidak pada tempatnya dan tidak semestinya. Mungkin seperti itu. Lalu poin kedua ini seputar siapkah sih Bu? Siapkah ya masyarakat ini beradaptasi dengan kebiasaan baru ini? Mungkin ada kebingungan di masyarakat atau bagaimana? Ya, kalau yang kita bahas masalah kesiapan, harusnya masyarakat harusnya lebih siap, ya. Karena apa? Pemerintah bahkan sudah melakukan edukasi melalui media-media, ya. Seperti kita lihat di televisi, melalui media sosial bahkan ya, karena kita hidupnya bukan di pegunungan lagi, ya kan? Jadi akses untuk memperoleh informasi melalui media, terutama media informasi televisi, koran, handphone ataupun media yang lain sangat gampang dan mudah untuk diakses masyarakat. Saya kira mungkin dengan seperti itu masyarakat bisa lebih paham ya mengenai edukasi mengenai informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Bahkan kami yang dari tenaga kesehatan di level puskesmas pun kami juga melakukan promosi kesehatan. Nah, kemarin kami bahkan melakukan melalui media ambulan keliling. Jadi melingkupi seluruh wilayah di kami, jadi melakukan perjalanan ke desa-desa, melakukan promosi lewat toa, atau bahkan lewat pertemuan yang kami adakan mungkin di kelurahan, atau di sektor-sektor yang lain, misalnya di checkpoint terutama, checkpoint Kampung Tangguh, itu juga kami lakukan. Lantas untuk bagaimana menyikapi pandangan atau stigma ya, pandangan masyarakat yang tidak percaya adanya kasus konfirmasi tanpa gejala atau yang lebih kita kenal dengan OTG. Oke, ya, memang di masyarakat kita yang sangat dinamis ini itu adalah suatu permasalahan yang tidak bisa kita pungkiri, terutama ya. Bahkan di pandemi ini ada pasien yang bergejala, ada pasien yang tidak bergejala, yang tadi disampaikan sebagai OTG yang pastinya ya. Dimana mungkin OTG itu bahkan tersebar di antara kita. Kita sendiri aja mungkin jenengan atau saya atau teman-teman yang lain OTG kita tidak tahu. Lah itu. Jadi sebenarnya untuk menyikapi ada endaknya OTG itu sudah dilakukan beberapa usaha terutama ya melalui media edukasi dan bahkan lewat masyarakat sendiri. Jadi pada waktu masyarakat itu bergejala, pasti kami yang dari tenaga kesehatan akan melakukan kontak tracing terutama pada keluarga terdekat atau kontak-kontak terdekat yang sudah ditemui oleh pasien ini. Dan di situ akan kita lakukan pemeriksaan. Dan bahkan beberapa di antara mereka positif juga gitu ya. Jadi itulah yang dinamakan OTG. Jadi orang tanpa gejala, di mana dia tidak menimbulkan gejala, tapi secara pemeriksaan dia confirm dengan COVID-19. Oke, lalu semakin kesini ya Ibu, masyarakat kita juga sudah mulai terbiasa akan adanya pandemi ini, akan adanya virus di sekitar kita. Lalu bagaimana sih Bu cara agar kita tetap kembali mewaspadai sebuah ancaman virus, terlebih di era adaptasi kebiasaan baru ini? Apalagi beredar mal-mal sudah dibuka, itu kan benar masyarakat tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan. Tapi namanya bertemu dengan teman atau pasti nanti bakal lupa. Pasti gitu. Nanti saling jabat tangan. Betul sekali. Iya. Memang usaha kita untuk menyadarkan masyarakat terutama ya, memahamkan dan
biar masyarakat itu bisa untuk melaksanakan protokol-protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru ini sangat susah. Tapi jangan sampai dengan susah itu kita menyerah, Mas. Ya, tetap kita lakukan promosi-promosi kesehatan ya. Jadi kita fahamkan. Jadi untuk menghindari infeksi virus itu bisa terinfeksi ke kita dan bahkan keluarga ataupun saudara terdekat kita, kita harus lebih memahamkan dan bisa melakukan beberapa protokol kesehatan yang tadi sudah kami sampaikan, terutama memakai masker dengan benar ya. Dalam artian maskernya dipakai setinggi hidung yang pastinya, jangan sampai nanti maskernya ada di dagu ya. Jadi nanti itu kan kayak mainan ya Mas ya, nah, gitu. Jadi selain pemakaian masker yang pastinya physical distancing, jangan sampai nanti kita masih berpikiran ke yang ke belakang. Marilah kita untuk berpikir maju ke depan. Untuk menghindari virus, kita lakukan physical distancing. Jadi jangan sampai nanti kalau kita ketemu di mall, cipika-cipiki, berjabat tangan, berangkulan terutama ya Mas ya, dengan teman-teman terdekat kita, jangan sampai itu terjadi. Jadi mulai memahamkan, mulai melakukan dengan sedini mungkin, begitu. Jangan lupa juga untuk sering mencuci tangan apabila ada air mengalir, terutama dengan media sabun. Apabila tidak ada, boleh kita memakai hand sanitizer tentunya. Itu yang tidak boleh ketinggalan. Kalau bisa di tas kita selalu ada hand sanitizer, betul kan ya? Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 ini sangat efektif apabila masyarakat bisa mengerti dan saling untuk mengingatkan tentang protokol kesehatan seperti menggunakan masker selalu, seperti yang dikatakan Ibu Erwin, gunakan masker secara tepat pada hidung ya Ibu, jangan pada dagu. Terima kasih. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Mas ya. Sekian dari talk show obsesi pada episode 1 ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.